Oke, kita mulai dari nomor 16 ya. Dua batang A dan B terbuat dari bahan yang sama. Dalam keadaan netral atau bebas, batang B memiliki panjang 2 kali panjang batang A. Panjang batang B sama dengan 2 kali panjang batang A. Dan luas penampang lintang batang A atau AA itu sama dengan 2 kali luas penampang lintang batang B. Sama dengan 2 kali AB. Atau AB itu sama dengan setengah AA. Jika kedua batang ditegangkan dengan gaya yang sama besar, gaya yang bekerja pada A sama dengan gaya yang bekerja pada B. Jadi kalau misalkan kita lihat dari ukurannya ya, panjang dan luas penampang, terlihat bahwa batang B itu lebih panjang tapi lebih tipis ya dibandingkan dengan batang A. Jadi kalau kita gambarkan nih, kalau misalkan kita menggantung batang B, di batang B nih. Di batang B, kemudian ini batang A ya. Batang A itu lebih pendek tapi lebih tebal. Nah, keduanya ditarik dengan gaya yang sama ya. Sama gayanya. Ini batang B, ini batang A. Batang A bertambah panjang dengan X ya. Jadi pertambahan panjang batang A itu X, pertambahan panjang batang B adalah Y. Yang ditanyakan adalah X itu sama dengan titik-titik Y gitu ya. Atau dibalik, Y itu sama dengan berapa X ya. Y itu sama dengan berapa X. Ini kaitannya dengan elastisitas benda ya. Benda diberikan gaya bertambah panjang, itu masuk ke bab elastisitas dan hukum Hooke ya. Di elastisitas kita mengenal yang namanya modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu disimbolkan dengan E ya. Dimana E ini sama dengan tegangan dibagi regangan. Tegangan adalah gaya per luas, sementara regangan itu adalah pertambahan panjang per panjang mula-mula. Berarti gaya per luas dikali panjang mula-mula per pertambahan panjang. Nah, F dibagi delta L itu adalah konstanta pegas. Ingat ya, menurut hukum Hooke, bahwa F itu sama dengan K kali delta L. Berarti K itu sama dengan F per delta L. Jadi kita bisa menuliskan rumus modulus elastisitas sebagai berikut. E sama dengan K L0 per A ya. Atau kalau kita mau mencari konstanta pegas, konstanta pegas itu adalah EA per L0. Di sini yang ingin kita cari adalah pertambahan panjang. Berarti kalau pertambahan panjang sampai sini ya, tidak perlu mengubah F per delta L jadi K ya. Berarti saya hapus lagi nih. Berarti persamaannya adalah E itu sama dengan F L0 per A kali delta L. Ini persamaan yang kita pakai untuk soal ini. Yang diubah adalah L. Kemudian A, gayanya sama. Kita mau cari delta L, berarti delta L itu sama dengan F L0 dibagi
E kali A. Kita tinggal bandingkan aja. Delta L-nya si kawat B, ya, delta L-nya kawat B dibandingkan dengan delta L-nya kawat A, itu sama dengan F-nya si B kali L0-nya si B, ini per EB ya, dikali AB. Dibandingkan dengan F kali FA kali L0A per EA dikali AA ya. Nah, di sini yang sama adalah bahan. Soal bilang bahwa bahan si A itu sama dengan bahan si B. Artinya modulus elastisitasnya si A itu sama dengan modulus elastisitasnya si B. Jadi kita bisa coret nih modulus elastisitasnya. Lalu gayanya juga kita bisa coret karena mendapatkan gaya yang sama ya. Berarti perbandingannya menjadi L0B per AB dikali AA per L0A atau L0B per L0A dikali AA per AB. L0B. L0B itu kan 2 kali LA ya. 2 kali L0A per L0A. AA itu 2 kali AB. 2 kali AB per AB. Nah, sekarang kita coret nih L0A-nya sama AB-nya. Berarti Y itu sama dengan 4X ya. Ini kan delta LB itu kan Y ya. Y banding X itu sama dengan 4. Artinya Y itu sama dengan 4X. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor berikutnya. Nomor 17 ya. Di sini ada sebuah bola jatuhkan bebas ya. Dari ketinggian 6,4 meter di atas lantai. Pantulan pertama oleh lantai, bola mencapai ketinggian maksimum 4,8 di atas lantai ya. Berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola dari pantulan ketiga? Ini impuls dan momentum ya, berkaitan dengan koefisien restitusi. Di sini yang diketahui apa? Ketinggian mula-mula ya. Kemudian dia mantul, kemudian mencapai ketinggian yang berikutnya itu 4,8. Di awalnya bola itu dari sini ya. Kemudian dia jatuh. Kemudian mantul lagi. Ya. Paling jauh itu sampai sini. Mantulnya. Sampai sini. Berarti ketinggian pertama itu adalah H0 ya. Ini adalah H1. H1-nya itu sama dengan 4,8. Berarti si H0-nya ini H0-nya berapa? 6,4 ya. H0-nya sama dengan 6,4 meter. Berapakah tinggi maksimum yang dicapai bola dari pantulan ketiga? Oke. Jadi ini saya hapus dulu nih H1-nya ya. Kemudian dia akan mantul lagi nih. Mantul lagi. Nah, ke ketinggian yang kedua ya setelah dipantulkan. Dipantulkan, kemudian mencapai ketinggian yang ketiga. H3. Yang ditanyakan adalah H3-nya berapa nih? Persamaan koefisien restitusinya adalah E sama dengan akar dari H1 per H0 sama dengan akar dari H2 per H1 sama dengan akar dari H3 per H2 dan seterusnya. Kita mau mencari H3 dan yang diketahui H0 ya sama H1. Berarti kita bisa
melanjutkan ke H2, lalu kita akan dapat H3. Jadi kita cari dulu H2 nih, menggunakan persamaan H1 per H0 sama dengan H2 per H1 ya. Berarti H2 itu sama dengan H1 kuadrat per H0. H1 itu 4,8. 4,8 dikuadrat dibagi H0-nya adalah 6,4. Sama dengan berapa tuh? 4,8 dikuadrat 23,04 dibagi 6,4. Dan kita akan dapat H2-nya itu adalah 3,6 ya. 3,6 meter nih. Jadi setelah pantulan kedua itu jadi 3,6. Kemudian setelah pantulan ketiga berarti H2 per H1 sama dengan H3 per H2 ya. Kita mau cari H3. H3 sama dengan H2 kuadrat per H1. H2 tadi kita dapat 3,6 ya. 3,6 kuadrat dibagi H1-nya adalah 4,8. Berarti 3,6 dikuadrat 12,96 dibagi 4,8 sama dengan 2,7 ya. 2,7 meter. Jadi inilah ketinggian setelah pantulan ketiga. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nomor 18. Soal tentang getaran ini ya. Massa 1 kg bergetar dengan selaras sederhana pada sistem pegas dengan tetapan gaya 400 Newton per meter. Jika amplitude getaran tersebut adalah 5 cm, berapakah kecepatan massa tersebut pada saat melewati titik seimbang? Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui ya di sini. Massa 1 kg, kemudian ada K-nya adalah 400 Newton per meter, ada amplitudenya adalah 5 cm. Berapakah kecepatan massa tersebut pada saat melewati titik seimbang? Misalkan ini adalah posisi setimbangnya di sini nih. Ini setimbang. Kemudian dia bergetar paling jauh ke sini nih. Terus paling dekat sampai sini. Nah, ini kan amplitudo nih. Jadi benda ini saat menyimpang dengan simpangan maksimum dia akan berhenti ya. Di posisi ini ada posisi A, B, C. Pada posisi C ini dia berhenti. Kemudian balik lagi. Benda ini pada posisi A kecepatannya 0. Kemudian dari A ke B dipercepat. Dari B ke C diperlambat kembali. Jadi maksimum itu ada di titik B ya. Di titik seimbang. Jadi kalau ditanya berapa kecepatan massa tersebut pada saat melewati titik seimbang, berarti yang ditanya adalah kecepatan maksimumnya berapa. Ini getaran ya. Persoalan getaran itu yang harus kalian ingat adalah yang pertama tentang simpangan. Simpangan itu Y sama dengan A sin omega T plus theta 0 ya. Nah, di sini yang kita harus cari adalah kecepatan. Kecepatan adalah turunan pertama dari simpangan. Turunan pertama terhadap waktu ya, dari simpangan. Berarti omega A cos omega T plus theta 0. Nah, nilai maksimum atau Vmax ya. Vmax itu pada saat cos omega T plus theta 0-nya itu sama dengan 1 ya. Berarti Vmax itu sama dengan omega A. Di sini yang diketahui ada K, ada M, ada A. Oke, sebelum saya lanjutkan nih saya akan review kembali nih tentang getaran ya. Review sedikit tentang hukum Newton pada getaran. Misalkan ada sebuah
benda, kemudian diikat pada pegas, dan pegas ini bergerak bolak-balik ya. Bergerak bolak-balik. Jadi bolak-balik. Bolak-balik karena ada gaya pegas. Misalkan ini adalah gaya pegasnya. F pegas. Berdasarkan hukum Newton, sigma F itu kan sama dengan M kali A. Nah, gaya yang bekerja pada benda ini yang bergetar ini adalah dari gaya pegas ya. Jadi F pegas sama dengan M kali A. Gaya pegas ini bersifat sebagai gaya pemulih. Gaya pemulih. Gaya pemulih itu adalah gaya yang melawan gerakan ya. Jadi ketika benda bergerak ke kiri, gaya pegas itu akan melawan ke kanan hingga akhirnya bergerak lagi ke kanan. Setelah bergerak ke kanan, gaya pegas, gaya pemulih akan melawan kembali ke kiri gitu. Jadi gaya pegas itu bersifat pemulih ya, artinya melawan arah gerak. Gaya pegas pada getaran ya, berarti harus bertanda negatif. Nah, gaya pegas menurut hukum Hooke itu kan K kali delta X ya, atau K kali X. K kali X yang harus bertanda negatif, sama dengan M kali A. Tadi kan simpangan itu kan X sama dengan A sin omega T plus theta 0 ya. Kemudian kalau kita berbicara kecepatan itu adalah V sama dengan omega A cos omega T plus theta 0. Kalau kita berbicara percepatan itu pada getaran ya. Percepatan getar A itu sama dengan negatif omega kuadrat A sin omega T plus theta 0. Atau karena ini adalah simpangan ya, ini X nih. Percepatan juga bisa kita tulis sebagai negatif omega kuadrat X. Nah, kalau misalkan kita substitusi nih ke hukum Newton, ke persamaan hukum Newton, min K kali X itu kan simpangan ya, kali X sama dengan M kali AA itu kan negatif omega kuadrat X. Di sini kita bisa coret nih X-nya. Minusnya juga kita coret, jadi kita dapat K sama dengan M kali omega kuadrat ya di sini. Ini yang harus kalian ingat, bahwa konstanta pegas atau koefisien elastis ya, konstanta elastis itu sama dengan massa dikali kecepatan sudut kuadrat. Apa hubungannya dengan soal yang tadi? Kita lihat lagi ya. Di sini kita perlu yang namanya omega. Kalau A-nya sih udah ada ya di sini. Nah, kita cari omega dari mana? Kita cari omega dari mana nih? Kita lihat lagi dari sini. Omega bisa kita cari dari sini. Dari sini ya. Jadi omega kuadrat itu sama dengan K per M. Jadi omega sama dengan akar dari K per M. Gitu ya. Omega adalah akar dari K per M. Oke, kita lanjutkan di sini. Berarti akar K per M dikali A. Akar K itu 400, masanya 1, dikali A-nya 5 cm. 5 cm ini harus diubah ke meter ya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi, di sini dikali 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga kita dapat Vmax-nya itu adalah akar dari 400 kan 20. 20 dikali 5 kali 10 pangkat min 2. 20 kali 5, 100 ya. Kali 10 pangkat min 2 meter per detik. Atau 1 meter per detik. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya ke nomor 19. Oke, ini nomor 19 ya. Benda bermassa M mula-mula diam di atas lantai licin. Pada saat T sama dengan 0, benda mulai dikenai gaya konstan horizontal sebesar F Newton. Setelah gaya bekerja selama T second,
kecepatan benda tersebut adalah V. Dari ketentuan di atas, massa benda itu dinyatakan sebagai apa? Ini hukum Newton yang kedua ya, karena ada perubahan kecepatan di sana. Jadi di atas lantai yang licin itu ada sebuah benda ya. Sebuah benda ini mula-mula dia diem. Kemudian dikenai gaya konstan sebesar F ya. Setelah gaya bekerja selama T second, benda ini jadi bergerak dengan kecepatan akhir V. Yang ditanyakan adalah massa. Persamaan massanya. Hukum Newton. Ya, kita lihat hukum Newton. Hukum 2 Newton. Kenapa 2 Newton? Karena ada percepatan ya. Ada perubahan kecepatan di sini. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya adalah F. F sama dengan M kali A-nya itu adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi perubahan waktu. Dibagi waktu ya. F-nya F, kemudian M, kecepatan akhirnya V, kecepatan awalnya 0, dibagi T. Berarti M itu adalah F kali T dibagi V. F kali T dibagi V. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 20. Nah, 20 tentang dinamika rotasi. Benda bermassa M berbentuk silinder pejal masif homogen dengan jari-jari L dengan jari-jari R dililit dengan tali halus, massa tali diabaikan. Ujung tali dimatikan di titik tetap dan benda dibiarkan terjatuh berotasi seperti gambar di bawah. Dengan percepatan gravitasi G, besar tegangan tali pada sistem adalah, kalau misalkan silinder dengan rotasi seperti ini momen inersianya adalah untuk silinder ya. Untuk silinder pejal yang dia berputarnya itu sepanjang sumbu ini. Berputarnya seperti ini. Ini momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. M-nya massa, R-nya jari-jari. Kemudian apa rumusnya harus kita pakai di sini? Ini ada rotasi, ada gerak lurusnya juga ya. Jadi ini analisisnya translasi dan rotasi. Oke, saya coba analisis translasinya dulu ya. Translasi. Sebelum ke analisis translasi, tentunya kita harus analisis dulu nih gaya-gaya apa aja yang bekerja di sini. Ada gaya berat dari silinder, ada gaya tegang talinya ya. Dan dia arah geraknya ke bawah nih. Ini adalah arah gerak. Jadi kita gunakan hukum Newton kedua karena ada percepatan di sini. Kalau gerak vertikal pasti ada pengaruh percepatan gravitasi ya. Berarti hukum 2 Newton sigma F pada arah sumbu ya sama dengan M kali A. Sigma F-nya itu adalah Mg dan T. Yang searah gerak harus bertanda positif. Berarti Mg positif sedangkan si T ini negatif nih. Berarti Mg min T sama dengan M kali A. Di sini kan kita harus cari tegangan tali ya. Tegangan tali itu sama dengan Mg min MA. Ini kalau dari translasi ya. Kalau dari analisis rotasi, berarti kalau rotasi kita harus tentukan titik poros. Titik poros di sini aja nih, di pusat silindernya, di tengah-tengah silinder. Jadi kita pilih titik porosnya di situ. Ini poros ya. Nah, gaya yang bekerja pada titik poros seperti Mg ini tidak memutar roda nih. Yang memutar roda ada tegangan talinya. Jadi hanya tegangan tali nih yang memutar roda. Dan torsinya itu negatif ya, karena putarannya searah jarum jam. Jadi torsinya negatif. Oke, berarti sigma torsi sama dengan I kali alfa. Kita gunakan hukum Newton yang kedua juga, cuman untuk rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan I kali alfa.
torsinya harus negatif. Karena searah jarum jam negatif torsi sama dengan I kali alfa. I-nya itu adalah setengah mr kuadrat ya. Setengah mr kuadrat. Alfanya adalah, nah alfanya kita ubah ke A ya. Atau mungkin kalau mau diubah ke alfa semua boleh. Ini kita ubah ke alfa. Atau memang kita ubah aja alfanya ke A. Itu boleh ya. Bebas. Saya ubah alfanya ke A aja. Jadi A per R ya. Jadi A itu adalah R kali alfa. Ingat ini ya. Ini hubungan antara percepatan linear dengan percepatan sudut. Nah torsinya itu F kali R. Di sini torsinya hanya tegangan tali. Tegangan tali pun dia cenderung memutar si katrol ini searah jarum jam. Berarti negatif tegangan talinya. Negatif tegangan tali dikali R jari-jari katrol ya. Sama dengan setengah M R kuadrat dikali A per R. Di sini kita bisa coret nih si jari-jarinya. R coret kanan kiri. Ya, ini juga habis nih jari-jarinya. Jadi kita dapat T itu sama dengan setengah MA. Kita mau cari T loh. Kita cari dulu A-nya. Jadi T itu sama dengan MG min MA ya. Berarti kita substitusi T-nya dari sebelah kiri. Maka setengah MA itu sama dengan MG min MA ya. Berarti setengah MA ditambah MA itu sama dengan MG. Jadi setengah MA tambah MA berapa? Jadi 3/2 MA ya. Kita dapat 3/2 MA itu sama dengan MG. Jadi A-nya itu adalah 2G/3. Nah, A-nya ini baru disubstitusi ke sini. Ya. Kita substitusi aja ke sini nih. Sehingga T itu adalah setengah MA kan. Jadi setengah kali M kali A-nya adalah 2G/3. Jadi duanya habis jadi sepertiga MG jadinya. Sepertiga MG. Jawabannya yang mana nih? MG/3. Yang D ya. Jawabannya yang D. Oke, selanjutnya kita ke nomor 21. Di sini soal tentang nomor 21 tuh soal tentang momentum sudut ya. Momentum sudut. Di sini ada sebuah keping cakram memiliki momen inersia I berputar dengan kecepatan sudut mula-mula omega. Kemudian dijatuhkan sebuah keping cakram yang lain tepat di atasnya. Jadi kondisi awalnya itu ada sebuah keping cakram berputar seperti ini nih. Berputar dengan momen inersianya itu I ya, omega-nya adalah omega. Kecepatan sudutnya adalah omega. Kemudian pada kondisi akhir dijatuhkan cakram yang lain di atasnya. Ada 2 cakram di sini. Di cakram 1, cakram 2 nih. Berputar bersama. Berarti kecepatan sudut 1 setelah dijatuhkan keping cakram yang kedua itu sama dengan kecepatan sudut keping cakram yang kedua ya. Karena sama, kita simbolkan aja omega aksen. Berapakah momen inersia keping cakram kedua? Jadi yang ditanyakan adalah I2-nya berapa? Hukum kekekalan momentum. Momentum sudut ya. Ini untuk rotasi ya, hukum kekekalan momentumnya. Jumlah momentum sudut awal itu harus sama dengan jumlah momentum sudut akhir. Yang harus kita gunakan persamaannya yang ini.
Oke, kita lanjutkan di bagian kanan ya. Jadi jumlah momentum sudut awal sama dengan jumlah momentum sudut akhir. Di awal itu hanya ada cakram satu doang nih yang berputar. Di awal itu ada momentum sudut keping cakram pertama ya. Di akhir ada momentum sudut keping cakram pertama dan momentum sudut keping cakram kedua setelah tumbukan ya. Momentum sudut itu I kali omega, I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2 aksen LI1 berarti I1 omega 1 aksen plus I2 omega 2 aksen. Karena kecepatan sudutnya sama, ini kita namakan omega aksen aja nih. Ini omega aksen, ini juga omega aksen. Jadi samaannya I1 omega 1 sama dengan I1 tambah I2 omega aksen. I1-nya I, omega 1-nya omega. I1-nya I ditambah I2, omega aksennya adalah omega per 3 ya. Kita masukkan ke dalam kurung I kali omega per 3 ditambah I2 kali omega per 3. Ini I kali omega. Nah, kita mau cari I2 kan, berarti I2 omega per 3 itu sama dengan I omega min I omega per 3. Berarti jadi sama dengan, ini kan udah 3 per 3 ya. 2 per 3 I omega. Ini I2 kali omega per 3. Ini kita bisa coret nih. Omeganya dicoret, 3-nya dicoret. Jadi I2 itu adalah 2I ya. I2 adalah 2I, jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya kita ke nomor 22. Ada dua buah konduktor A dan B terbuat dari bahan yang sama. Dengan panjang keduanya juga sama. Kedua konduktor ini sama, panjang A sama dengan panjang B. Konduktor A merupakan kawat padat dengan diameter tampang lintang sebesar 1 meter. Konduktor B merupakan kawat dengan penampang lintang berlubang dengan diameter 1 meter, diameter dalamnya 1 meter dan diameter luarnya 2 meter. Ini konduktor A. Kemudian kalau konduktor B berlubang di sini nih. Ini A, ini B. Ini luas penampangnya. Yang saya arsir warna kuning, luas penampangnya. Diameter A ini, DA-nya 1 ya. DA-nya 1 meter. Kalau si B ada yang dalam nih, ini DB yang dalam. Itu sekitar berapa tuh yang dalam? 1 meter ya. Kalau yang luarnya, ini yang luarnya nih. Diameter B yang luarnya itu adalah 2 meter. Berarti berapakah perbandingan nilai hambatan? Oke, hambatan ternyata ya. Ini soal tentang hambatan. Ditanyakan RA banding RB. Berapa RA banding RB? Rumus untuk hambatan konduktor ya, hambatan pada konduktor itu rumusnya R sama dengan rho L per A. Nah, ini nih si R hambatan, rho itu hambat jenis bergantung pada bahan. Jadi ketika dibilang bahannya sama, ini artinya hambat jenis A itu sama dengan hambat jenis B ya. Kemudian L-nya ini adalah panjang, A-nya luas penampang ya. Jadi kita tinggal bandingkan pakai rumus ini. Kita mulai di sini ya. RA banding RB itu sama dengan rho A LA per AA dibandingkan dengan rho B LB per AB.
Tadi yang sama dicoret ya, row A-nya sama dengan row B, coret. L-nya juga sama, coret. Berarti tinggal AB per AA ya. RA banding RB itu sama dengan, karena di sini diketahui diameter ya, berarti cari luas itu 1/4 pi d kuadrat. Jangan lupa ya, untuk yang B itu yang dilihat luas yang tidak bolongnya ya. Berarti untuk yang B, luas B yang luar dikurangi luas B yang dalam dibagi luas A. Nah, berarti RA banding RB itu sama dengan 1/4 pi dB luar kuadrat min 1/4 pi dB dalam kuadrat per 1/4 pi dA kuadrat. Sini kita bisa coret 1/4 pi-nya. Kita dapat RA per RB itu sama dengan DBL kuadrat min DBD kuadrat per DA kuadrat. DBL tadi berapa? DBL. DBL-nya 2 kuadrat min DBD-nya 1 kuadrat per DA-nya 1 kuadrat. 4 min 1 per 1. Jadi 3/1 atau 3 ya. Jadi RA per RB itu adalah 3. Jawabannya yang B. Oke, selanjutnya ke nomor 23 ya. Di sini ada muatan, partikel muatan A dan B. Keduanya diletakkan pada sumbu X dengan partikel A di X sama dengan A dan partikel B di X sama dengan min 2A. Partikel C itu diletakkan di X sama dengan 0, tidak mengalami gaya listrik bila QB-nya berapa kali QA. Oke, kita gambarkan dulu koordinatnya di sini. Koordinatnya X, Y. Ada siapa di X sama dengan A? Ada si A. X sama dengan min 2A berarti ini si B ya di sini, si A-nya di sini. Jaraknya ini adalah jaraknya si A itu X ya. Jaraknya si B. Oke, sorry. Jaraknya si A itu A, jaraknya si B itu ada di min 2A ya. Min 2A. Berarti kan ini sebenarnya jarak antara mereka berdua adalah 3A gitu ya. Si partikel C itu ada di X sama dengan 0, berarti di sini. Tidak mengalami gaya listrik. C ini akan mengalami gaya listrik dari A dan B. Tapi kan kita nggak dikasih tahu ya muatan si A dan si B, si C itu apa. Jadi kita nggak tahu tuh interaksinya apa, tolak menolak atau tarik menarik. Tapi ketika ada kata kunci tidak mengalami gaya, maka gaya yang diberikan oleh A itu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh B. Anggap aja, misalkan ya kita asumsikan gaya yang diberikan oleh A itu arahnya ke kanan. Ini F A pada C. Berarti gaya yang diberikan oleh B itu ke kiri. Ini F B pada C. Nah, yang ditanyakan apa? QB itu sama dengan berapa QA ya. Dengan kata kuncinya F di C itu sama dengan 0. Berarti kita bisa mulai dari F di C itu sama dengan FAC ditambah negatif FBC ya. FC-nya harus 0 kan? FC-nya harus 0 sama dengan FAC min FBC. Berarti FAC sama dengan FBC. Rumus hukum kolom apa? K kali QA kali QC per RAC kuadrat sama dengan K kali QB kali QC per RBC kuadrat. Di sini kita bisa kita bisa coret K-nya sama C-nya. Jadi kita dapat hubungan QA dan QB ya. Oke, berarti QB per QA itu sama dengan RBC per RAC kuadrat ya. RBC-nya itu jarak dari B ke C itu 2 ya. 2A.
Jadi kita lihat mutlak aja, nggak usah dilibatkan negatif. Terus RAC-nya adalah A ya. Dan ini dikuadrat. Kita coret si A-nya, kita dapat 4. Jadi QB itu harus sama dengan 4 QA. Ya, jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Oke, selanjutnya kita ke nomor, tadi nomor berapa? Nomor 23. Sekarang kita ke nomor 24 ya. 24. Oh, ini nih. Tentang rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik ini GGL baterai B sebesar 12 volt akan diukur oleh voltmeter V yang bertahanan di dalam sangat besar. Pembacaan voltmeter V memberikan hasil sebesar 10,5 volt sehingga besar arus listrik yang melewati baterai B adalah, tegangan jepitnya itu adalah 10,5. Pi jepit itu adalah I kali R luar ya. Berarti arusnya itu adalah pi jepit dibagi R. Pi jepitnya 10,5, R-nya 15. 10,5 dibagi 15 berapa? Itu sekitar 0,7 I. I-nya itu adalah 0,7 ampere. Ini adalah I yang melewati si resistor ya. I yang dari resistor ini kan akan mengalir ke baterai juga. Artinya arus yang melewati baterai itu sama dengan arus yang melewati resistor. Berarti sama dengan 0,7 ampere juga. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya kita ke nomor 25. Di nomor 25 ada 2 buah kawat listrik yang amat panjang diletakkan dalam posisi sejajar satu sama lain dalam jarak D. Arus listrik I dan 2I mengalir dalam masing-masing kawat. Lokasi atau posisi titik P dari kawat berarus I yang tidak merasakan medan magnet itu di mana? Tidak merasakan medan magnet itu kata kunci yang harus diperhatikan. Tidak merasakan medan magnet. Ini artinya B-nya 0 ya. B di mana? B di P. Jadi B di P-nya sama dengan 0. Maka X-nya di berapa ya? X-nya berapa? Kenapa 0? B0 ini diakibatkan karena B dari 1 dan B dari 2 berlawanan arah. Dan besar keduanya sama. Kita buktikan ya. Di sekitar kawat berarus itu akan ada medan magnet. Medan magnetnya itu, kalau misalkan kawat 1 nih kan arusnya ke atas nih. Berarti putaran medan magnetnya itu seperti ini. Ya. Jadi dia keluar dari bidang gambar kemudian berputar masuk ke titik P. Menggunakan kedah tangan kanan ya. Jadi B dari si kawat 1 itu masuk bidang gambar ya. Jadi kita namakan aja yang arusnya ini kawat 1 nih. Ini kawat 1. Ini kawat 2. B dari kawat 1 masuk bidang gambar, sementara B dari kawat 2, kita lihat nih B dari kawat 2. Dia keluar dari titik P masuk ke sebelah kanan kawat. Jadi sebelah kanan kawat baru silang ya. Ini B2 nih. Tapi kalau pas di titik P-nya itu dia sedang keluar. Berarti B di titik P itu adalah titik nih. B di titik P karena kawat 2 ya. Nah, berarti
B titik P itu sama dengan B1 ditambah negatif B2, ya kan? Kan arahnya berlawanan, berarti salah satu harus ada yang negatif. B titik P itu harus 0. 0 sama dengan B1 min B2. Berarti B1 itu sama dengan B2. Rumusnya apa? Dari kawat lurus. Dari kawat lurus medan magnet di titik P yang berjarak X dari kawat lurus, rumusnya adalah mu 0 I per 2 pi A. Berarti mu B1 itu berarti sama dengan mu 0 I1 per 2 pi A1 sama dengan mu 0 I2 per 2 pi A2. Di sini kita bisa coret mu 0-nya sama 2 pi-nya. Sehingga kita dapat perbandingan di sini. Perbandingan arus I1 per I2 sama dengan A1 per A2 ya. I1-nya I, I2-nya 2I, A1-nya yang mana nih? A1-nya. A1-nya ini X ya. Ini A1-nya X nih. A2-nya kita simbolkan apa? A2-nya. A2-nya berarti sama dengan jaraknya berapa tuh? D ya. D min X. D min X. Berarti A1-nya tadi X, A2-nya adalah D min X kali silang. Ini kita bisa coret arusnya nih. Berarti kalau dikali silang D min X sama dengan 2X. D sama dengan 2X ditambah X. D sama dengan 3X. Berarti X itu adalah sepertiga D. Sepertiga D itu ya jawabannya yang E ya. Selanjutnya kita ke nomor 26. Dua enam di mana nih? 26. Ini tentang apa nih soalnya? Sebuah elektron bergerak ke arah sumbu X positif memasuki daerah yang memiliki medan listrik sebesar E ke arah sumbu Z positif. Agar elektron tadi tetap bergerak lurus dan tidak terbelokkan, maka di daerah tadi ditambahkan dengan medan magnet tertentu berarah kemana? Gambarin dulu ya, harus digambarin dulu ini. Kita gambarkan dulu koordinatnya. Ini sumbu X, sumbu X, sumbu Y. Si elektron bergerak ke arah sumbu X positif, berarti ini elektron ke sana ya dengan kecepatan V. Masuki daerah medan listrik sebesar E ke arah sumbu Z positif. Z positif di mana dong? Z positif berarti di sini nih. Ini Z positif nih. Ini medan listriknya ke sini, medan listriknya. Ini E-nya nih, ke arah Z positif. Agar elektron tadi tetap bergerak lurus, maka di daerah tadi ditambahkan medan magnet tertentu berarah kemana? Ketika elektron berada dalam pengaruh medan listrik, dia akan mengalami gaya listrik. Kemana arahnya? Arah gaya listriknya itu berlawanan arah dengan arah medan di situ. Karena arah medan listriknya itu ke arah sumbu Z positif, berarti arah medan listriknya ke arah sumbu negatif Z ya. Arah gaya listriknya ke sini nih. Ini F listriknya. Berarti gaya magnetnya harus kemana? Harus ke sumbu Z positif. Ini F magnetnya. Nah, ketika gaya magnetnya ke sumbu Z positif, kecepatan elektronnya ke kanan, maka medan magnetnya kemana? Kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan di sini ya. Nah, kaidah tangan kanannya sebentar saya carikan dulu. Nah, kita bisa pakai ini nih. Jadi memang arah gaya magnet itu tergantung jenis muatan ya. Kalau misalkan muatannya positif, berarti kita menggunakan telapak tangan untuk menentukan arah gaya ya. Muka telapak tangannya. Kalau misalkan muatannya negatif seperti elektron, maka kita pakai punggung tangan untuk menentukan arah dari arah gaya magnet yang bekerja pada elektron. Nah, berarti kita pakai punggung tangan ya. Arahkan punggung tangannya ke sumbu Z positif, kemudian arahkan jempolnya, jempol kan sebagai kecepatan ya, ke sumbu X positif, maka arah jari jemari kita kemana? Jari jemari kita itu merepresentasikan
arah medan magnetnya. Oke, kita arahkan nih jempol sebagai kecepatan, arahnya ke sumbu X positif. Ya, kemudian kita arahkan si punggung tangannya ke sumbu Z positif. Berarti gimana tuh? Berarti arah jari jemarinya ke sumbu Y negatif ya. Ke sumbu Y negatif. Ayo coba dicek masing-masing ya. Jadi ini adalah arah B-nya ke mana? Ke sumbu Y negatif. Jawabannya yang E ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau ada yang belum paham, silakan tinggalkan di komentar ya. Nanti saya akan berikan penjelasan lebih lengkapnya. Kita lanjutkan ke nomor 27. Arus bolak-balik ya. Suatu rangkaian listrik RLC seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan tegangan maksimum 100 volt. Bila amplitude tegangan VR, VL, dan VC ketiganya sama besar satu sama lain, maka VR-nya berapa nih? Rangkaian RLC itu seperti ini ya. Ini ada resistor, induktor, kapasitor. Kemudian dipasang pada sumber AC dengan tegangan maksimum, berarti Vmax-nya ya. Vmax-nya itu 100 volt. R-nya, ini R-nya, ini L-nya, ini C-nya. R itu apa? R itu resistor. Resistor. L itu adalah induktansi ya, induktansi induktor. C itu adalah kapasitansi kapasitor. Si R tadi itu ini apa? Hambatannya resistor. Hambatan resistor. Katanya amplitudo ya, berarti Vmax tuh. Amplitudo itu artinya nilai maksimum. Nilai maksimum. Ya udah, berarti Vmax-nya si R, L, dan C ya. Tegangan si R, L, dan C itu sama. Kita tulis saja VL sama dengan VR sama dengan VL sama dengan VC. Sama dengan 100 volt. Yang ditanyakan adalah VR-nya itu berapa. Ini berarti sebagai V totalnya nih. Ini bisa disebut dengan V total. Rumusnya itu apa? V total itu sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Ketika VL dan VC-nya sama, ya berarti ini 0. Berarti V totalnya sama dengan VR. V resistor ya. Berarti V resistornya sama dengan V total. Artinya VR-nya sama dengan V total. V totalnya kan 100 ya. Jadi 100 volt. Jawabannya yang E.